Shalom Bapak Ibu yang Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini sekaligus dengan ibadah penutupan bulan diakonia tahun 2021. Mari kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan melalui melengkapi hidup jemaat nomor 14. Kita nyanyikan 2 kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersekutu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami kembali sujud syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari Minggu yang cerah, indah ini Tuhan, Engkau selalu berkenan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau menuntun langkah hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sukacita kami rasakan pada saat ini, karena kami walaupun di masa pandemi kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi Engkau tetap sertai kami untuk selalu bersama, bersekutu, beribadah walaupun ini hanya melalui online ya Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah di dalam hati kami masing-masing. Tanamkanlah kasih
pengharapan di dalam hati kami, sehingga sukacita akan selalu kami rasakan di dalam kehidupan. Ya Tuhan, berfirman-Lah di dalam kehidupan kami, sehingga setiap langkah hidup kami hanya seturut dengan apa yang Engkau perintahkan. Di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saat ini akan sama-sama kita renungkan diambilkan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita saat ini. Sesuai dengan tema bulan diakonia saat ini, kebetulan minggu hari ini adalah minggu penutupan untuk tema khotbah, yaitu diakonia mengasihi untuk mandiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khotbah saya akan saya awali dari sebuah perkataan seorang filsuf yang bernama Plato, yaitu ahli pikir dan ahli matematika dari zaman Yunani kuno. Plato pernah berkata, siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Saya ulangi, siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya menjadi seorang pelayan itu sangat sulit. Sehingga Plato pernah menyampaikan perkataan seperti ini. Ini suatu perkataan yang menunjukkan bahwa Plato orang lebih jujur daripada kita. Kita mungkin sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen sering berkata, aku akan melayani Tuhan. Tetapi apakah itu benar-benar jujur dan tulus dari dasar hati kita?
Karena prakteknya di dalam kehidupan orang-orang Kristen itu seringkali menjalankan perintah-perintah Tuhan, menjalankan pelayanan di dalam kehidupan berjemaat, itu hanya sebatas hal-hal tugas yang penting-penting saja. Tetapi di luar itu, apabila ada hal-hal yang lebih rumit dijalani di dalam kehidupan berjemaat, pelayanan akan menjadi sirna. Orang-orang kadang akan menjadi malas untuk melayani. Bahkan apabila pelayanan itu lebih rumit, lebih sulit, orang menjadi marah dan hilanglah, gersanglah hati seorang pelayan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali supaya kita itu bisa hidup saling mengasihi. Memang firman Tuhan ini seringkali kita dengarkan sebagai bahan-bahan khotbah. Tentunya ini menjadi suatu peringatan kita. Karena apa? Kasih yang lebih besar, lebih dahulu hadir di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan Allah lebih dulu mengasihi kita dengan memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi penebus dosa-dosa. Itu suatu yang luar biasa. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman-Nya dinyatakan bahwa kita yang dulu adalah hamba, kini menjadi sahabat apabila kita menjalankan perintah-perintah-Nya. Hidup kita yang dulu sia-sia, kini penuh dengan arti. Hidup kita yang sekarang sangat berarti sekali. Hidup kita sebelum mengenal Tuhan Yesus selalu egois, mementingkan kepentingan diri kita sendiri, mementingkan pribadi kita. Tetapi setelah kita mengenal Yesus, kita diharapkan untuk memperhatikan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu kita tidak dikasihi, tetapi kini kita dituntut harus mengasihi. Dahulu tidak ada sukacita di dalam kehidupan kita, tetapi kini kehidupan kita penuh dengan sukacita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal sakit yang tidak bisa disembuhkan, yaitu sakit di mana orang tidak pernah merasakan kasih. Apabila orang tidak pernah merasakan kasih, maka dia tidak akan pernah mengasihi orang. Sangat berat sekali. Untuk itu sukacitalah kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita sudah pernah merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita, selalu mengalir setiap hari. Untuk itu kita dituntut oleh Tuhan untuk kembali mengasihi saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan diakonia ini kita dituntut untuk saling mengasihi, melayani sesama kita. Di dalam kehidupan ini banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan. Pelayanan kasih sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Terlebih saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini kita sebagai umat manusia sangat banyak sekali hal-hal yang kita hadapi yang menuntut kita untuk hidup lebih kuat lagi menjalani kehidupan.
sehingga kita lebih mandiri lagi menjalani kehidupan ini sesuai dengan visi Sinode GKSBS, gereja yang mandiri dan terbuka. Mandiri berarti dalam keadaan apapun kita harus berdiri sendiri tanpa atau tidak tergantung pada orang lain. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus hidup mandiri sesuai dengan visi Sinode GKSBS. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup mandiri sudah digambarkan di dalam Alkitab. Ada beberapa contoh yang bisa kita jalani sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti Tuhan Yesus pernah memberikan makan 5.000 orang. Hasil dari 5 roti dan 2 ikan yang diberikan seorang anak kecil bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki yang Nah, ini suatu kemandirian, suatu pelayanan yang membuat orang bisa mandiri. Ini perlu kita contoh. Kita mampu membantu orang lain dengan kemampuan kita, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka kita juga harus bisa mengasihi orang lain. Ada hal lain yang bisa kita contohkan juga, seperti Sakeus. Orang yang tidak berguna, yang dahulunya tidak mengenal kasih, tetapi setelah ada jamahan dari Tuhan Yesus Kristus, ada kasih Tuhan Yesus yang mengalir di dalam hidup, Sakeus bisa mandiri. Bahkan Sakeus bisa membantu orang lain. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa contoh dari Alkitab yang membuat iman kita, kepercayaan kita lebih kuat lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah kita sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus kuat, yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan menguatkan iman kita, dan iman harus berbuah sesuai dengan perintah Tuhan. Kita telah mengamini, mempercayai Tuhan. Apa yang ada di dalam hidup kita harus kita keluarkan. Buah itu harus keluar dari dalam hati dan pikiran. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, GKSBS Sinode kita juga tidak tinggal diam, juga melakukan suatu perbuatan kasih dengan pendampingan, pelayanan untuk suku anak dalam. Itulah suatu pelayanan sesuai dengan misi GKSBS, menjadi gereja mandiri dan terbuka. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita sudah kita rasakan. Kita telah menerima kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Buah-buah kasih harus kita nyatakan di dalam kehidupan ini. Janganlah kita mementingkan diri sendiri, tetapi mari kita layani sesama kita seperti Tuhan juga telah melayani. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaturkan ucapan syukur kita dengan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan dengan diiringi pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 153 bait 1 dan yang kedua.
ceria bagi orang yang berpindah. Tahu yang kau tunjukkan dia selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa syafaat, persembahan, dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali sujud di hadirat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami rasakan dan kami sungguh menghayati kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu banyak yang telah kami terima dan kami rasakan, sehingga di dalam kehidupan kami saat ini sungguh berarti sekali. Kami merasakan kasih-Mu dan kami harus berbuah di dalam kehidupan ini. Kami juga bisa mengasihi sesama kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terlebih saat ini Tuhan, di dalam kondisi yang sangat menyesakkan kehidupan kami Tuhan, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang saat ini menggoyahkan iman dan kepercayaan kami Tuhan. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, tentu kami harus kuat, kami harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan telah mengatur, dan Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kehidupan ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menarik segala sesuatu penyakit yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terlebih virus-virus yang saat ini menyerang seluruh manusia yang ada di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya ini semua adalah rencana-rencana Tuhan untuk menguatkan, mendidik kami untuk semakin yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami hanya selalu bertopang di dalam kekuatan tangan-Mu saja Tuhan. Terlebih untuk gereja kami, untuk seluruh jemaat kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, untuk keluarga pendeta kami, untuk keluarga Pak Supri, Mas Eko yang saat ini juga sedang sakit, bahkan jemaat-jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Tetapi Tuhan Maha mengerti, Tuhan Maha mengasihi saudara-saudara kami. Tuhan akan segera mencabut, akan segera mengangkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saudara-saudara kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan kami Yesus Kristus mampu menyelesaikan segala perkara yang saat ini kami hadapi ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terlebih untuk orang tua kami yang saat ini sudah lanjut usia, kami mohon kepada-Mu berikan kekuatan untuk orang tua kami yang saat ini membutuhkan kekuatan untuk selalu setia dan yakin percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tambahkan dan tambahkanlah kekuatan iman dan kepercayaan orang tua kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang Tuhan. Berikanlah kami saat ini kekuatan iman di masa-masa saat ini Tuhan. Kami yakin Engkau akan menjamah saudara-saudara kami satu persatu ya Tuhan. Biarlah kami tetap kuat untuk menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Banyak sekali rintangan hambatan yang kami hadapi, tetapi kasih-Mu tidak akan berhenti di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami juga berdoa di dalam kami mengumpulkan ucapan syukur kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Walaupun persembahan kami ini sedikit,
tidak sesuai dengan berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya, walaupun sedikit, akan besar manfaatnya untuk pekabaran Injil Tuhan di muka bumi ini. Terlebih untuk gerejamu di GKSPS Wonosari ini yang membutuhkan banyak sekali kebutuhan dana, banyak sekali program yang akan kami laksanakan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, tambahkanlah dan tambahkanlah berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, banyak juga saudara kami yang berucap syukur dalam hasil dari panen, dari segala penghasilan yang pertama, dari ucapan syukur, dari segala kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, bahkan persembahan-persembahan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, berikanlah kekuatan, tambahkanlah berkat untuk saudara-saudara kami yang berucap syukur, dan tambahkan iman dan kepercayaan kami, sehingga kami akan selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan tetap ajarkanlah kami semua untuk mempersembahkan hidup, jiwa, raga kami untuk persembahan yang sejati di dalam kehidupan kami. Tuhan, Bapa kami yang di surga, banyak sekali permohonan-permohonan yang tidak bisa kami sampaikan kepadamu Tuhan, tetapi Engkau maha mengerti dan mengetahui apa yang menjadi isi hati kami masing-masing jemaat-Mu yang ada di sini. Berikanlah apa yang menjadi keperluan kami semua Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ampunkanlah segala dosa-dosa di dalam kami berdoa saat ini. Banyak cacat celah di dalam kami mengaturkan persembahan ini ya Tuhan. Semua ini hanya kami mohon pengampunan daripadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit dan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 bait 1 dan yang kedua.